wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, kebiasaan mudik atau pulang kampung yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan momen yang sangat dinantikan. Salah satunya adalah di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, pada saat Natal, dan pada saat kondisi lain. Tapi bagaimanakah aktivitas mudik pada Idul Fitri untuk tahun 2020 ini? Mudik atau pulang kampung untuk Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini terpaksa tidak bisa dilakukan. Kenapa? Hal ini dikarenakan adanya larangan sementara penggunaan sarana transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur memesan atau membeli tiket? Bagi masyarakat yang sudah terlanjur memesan dan membeli tiket tidak perlu khawatir, karena penyelenggara sarana transportasi darat, laut, maupun udara mempunyai kewajiban untuk mengembalikan biaya tiket secara penuh atau 100%. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut, dan transportasi udara. Dan larangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Dan waktu tersebut bisa diperpanjang jika dalam hal pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 masih harus dilakukan. Dengan adanya larangan sementara penggunaan transportasi tersebut, maka secara otomatis masyarakat, tidak terkecuali bagi para aparatur sipil negara, tidak bisa melakukan aktivitas mudik atau pulang kampung. Pelarangan mudik atau pulang kampung melalui larangan sementara penggunaan alat transportasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sedangkan aturan larangan mudik atau pulang kampung bagi aparatur sipil negara dan larangan tidak diperkenankan cuti selama berlakunya kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan COVID-19. Untuk larangan cuti terdapat pengecualian, yaitu untuk cuti melahirkan dan atau cuti sakit dan atau cuti karena alasan penting seperti anggota keluarga ada yang sakit keras atau meninggal dunia. Adapun sanksi bagi aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan larangan mudik dan larangan cuti selama adanya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Larangan sementara penggunaan transportasi darat seperti kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus,
dan sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, dan kapal angkutan sungai dan danau berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah pembatasan sosial berskala besar, zona merah penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Kemudian bagaimana jika ada yang melanggar seperti tetap memaksakan diri mudik atau pulang kampung dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi seperti mobil atau menggunakan motor? Maka bagi pelanggaran terhadap larangan sementara penggunaan sarana transportasi, maka kendaraan yang akan keluar dan atau masuk wilayah pembatasan sosial berskala besar, zona merah penyebaran coronavirus dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan. Jadi, jika pelanggaran dilakukan pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020, maka kendaraan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan. Sedangkan kendaraan yang akan keluar dan atau masuk wilayah pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk larangan sementara penggunaan sarana transportasi perkeretaapian berlaku untuk perjalanan kereta api antar kota dan perjalanan kereta api perkotaan. Sedangkan larangan sementara penggunaan sarana transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang. Dan untuk larangan sementara penggunaan transportasi udara merupakan larangan kepada setiap warga negara yang melakukan perjalanan di dalam negeri melalui bandar udara dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar dan atau zona merah penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, baik dengan menggunakan transportasi umum maupun menggunakan transportasi pribadi. Sahabatku sekalian, betapapun rindunya kita kepada kampung halaman untuk bertemu dan berlebaran di kampung halaman bersama orang tua, sanak saudara, maka untuk saat ini marilah kita patuhi apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah untuk tidak mudik atau pulang kampung. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan juga untuk kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari penyebaran virus corona disease 2019 atau COVID-19. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.